Halo, perkenalkan nama saya Ella Rahma Ismayuna. Di sini saya akan memperlihatkan cara menggambar bentuk-bentuk dasar pada gambar tiga dimensi. Di sini saya akan menggunakan AutoCAD 2016. Nah, kita buka yang untuk AutoCAD-nya. Di sini saya sudah membuka untuk AutoCAD 2016-nya. Tampilannya akan muncul seperti ini. Lalu kita klik Start Drawing. Lalu akan muncul page seperti ini. Ini untuk tampilan dua dimensi biasanya. Nah, karena kita akan menggambar tiga dimensi, kita akan rubah tampilannya untuk mempermudah kita. Caranya, klik sebelah sini Workspace Switching, lalu pilih 3D Modeling. Lalu nanti akan muncul seperti ini untuk tampilannya. Perbedaannya ada sebelah sini untuk tools-nya. Nah, saya di sini akan memperkenalkan untuk modelingnya, bentuk-bentuk dasarnya pada 3D. Pertama ada box, silinder, cone, sapphire, piramid, wedge, torus, ada juga bagian extrude, loft, revolve, sweep, ada juga polysolid, sama press pull. Nah, pertama-tama kita akan membuat box ya. Untuk boxnya, kita bisa klik sebelah sini atau kita bisa ketikkan langsung box. Lalu enter. Nah, kita klik di sembarang tempat. Kita klik aja. Lalu untuk ukurannya terserah kita mau berapa. Di sini saya akan menggunakan ukuran 2 kali 2 kali 2. Ini untuk panjang, lebar, dan tingginya ya. Lalu enter. Kita zoom. Dia akan muncul seperti ini. Ini bentuknya persegi ya, karena kita lihatnya dari perspektif atas. Kalau misalkan kita pindahkan untuk perspektifnya, akan jadi seperti ini. Kubus seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan perintah silinder. Kita klik saja, lalu klik di sembarang tempat untuk memulainya. Nah, kita tinggal ketikkan kita mau pakai radius berapa atau diameter berapa. Sini saya akan mencoba untuk menggunakan diameter 2 cm. Kita klik angka 2 lalu enter. Nah, ini untuk tingginya terserah kita mau menggunakan tingginya berapa. Jadi saya akan menggunakan 4 saja lalu enter. Ini sudah jadi untuk bentuk silindernya. Selanjutnya saya akan menggambar untuk cone atau berbentuk kerucut. Ini hampir sama kayak gambar silinder. Kita tentuin dulu titiknya di mana, lalu diameternya berapa. Di sini saya akan menggunakan diameternya 2 cm 2 aja, lalu di enter. Nah, nanti kita klik. Terserah kita mau tingginya berapa. Di sini saya akan menggunakan tingginya karena kerucut, makanya bentuknya seperti ini. Untuk kerucut saya akan menggunakan tingginya 5, lalu di enter. Nah, akan jadi seperti ini. Kayak gini. Nah, selanjutnya perintah selanjutnya kita akan menggambar bola. Bola ini untuk dasarnya kita akan membuat lingkaran, lalu itu akan berbentuk bola dengan silindernya. Kita klik di sembarang tempat, lalu kita tentukan mau menggunakan radius berapa atau diameter berapa. Di sini saya akan menggunakan diameter 3, lalu di enter. Ini udah jadi berbentuk bola ketika kita merubah permukaannya. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan piramid. Piramid ini bentuknya seperti limas. Nah, kita tinggal ukur aja berapa. Misalkan piramidnya, klik sembarang tempat dulu, piramidnya mau ukurannya 2 kali 2 ya. Mau di enter. Lalu kita klik untuk tingginya mau berapa, terserah. Kita menggunakan tingginya 5. Enter. Atau kalau karena limas itu berarti alasnya nanti bisa diganti, kita coba dengan alas yang lain ya. Kita coba menggunakan alas segi 5.
Nah, setelah kita mengklik menuliskan perintah tadi, piramid tadi, kita klik S, ketik S, lalu enter, lalu ini dirubah karena segi 5 kita akan angka 4 ini diganti angka 5, lalu enter, lalu klik di sembarang tempat. Nah, ini nanti tinggal diklik mau ukuran sisinya berapa. Di sini saya akan menggunakan sisinya 3 aja. Lalu di enter. Nah, ini udah jadi untuk sisinya ini panjangnya 3, tingginya terserah kita mau berapa. Ini aku akan ketikkan tingginya 6. Lalu enter. Dah, ini udah jadi untuk limasnya. Lalu selanjutnya kita akan mengklikkan untuk perintah wedge. Wedge ini merupakan berbentuk baji. Jadi kita alasnya nanti berbentuk persegi, lalu ada permukaan sisi kanan kirinya nanti berbentuknya seperti segitiga. Nanti kita klik aja sembarang tempat, lalu ini ukurannya berapa, saya akan menggunakan ukuran 5, lalu di enter. Nah, nanti kita tentuin tingginya mau berapa. Kan ini untuk segitiganya, ini misalkan untuk tingginya saya akan menggunakan 5 juga, seperti ini. Nah, berbentuk baji seperti ini. Alasnya persegi panjang, seperti ini. Nah, sisi kanan dan kirinya akan berbentuk seperti segitiga. Seperti kubus yang dipotong menjadi 2. Seperti itu. Lalu, kita akan menggambar torus. Torus itu merupakan gambar seperti donat. Jadi, kita klik dulu untuk perintahnya torus yang tadi, lalu klik sembarang tempat, kita tentuin diameternya berapa. Di sini saya akan menggunakan diameter 3, di enter, lalu ini untuk tingginya, terserah kita mau menggunakan tinggi berapa. Di sini saya menggunakan tingginya 1 aja, menggunakan tingginya 2 aja ya, biar lebih kelihatan untuk tingginya, lalu di enter. Dia akan bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk yang perintah yang pertama. Kita lihat ya dari perspektif lain nanti seperti ini. Nah, ini kok dari samping, kok dari atas seperti ini, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggambar menggunakan perintah yang dari sini. Pertama-tama kita akan menggambar extrude. Extrude itu gunanya untuk membuat gambar 2 dimensi menjadi gambar 3 dimensi. Pertama kita menggunakan alas persegi aja. Nah, untuk alas perseginya kita klik dulu rectangle, klik. Nah, kita tentuin dulu titiknya di mana. Kita akan pakai ukuran 2 kali 2 sama kayak tadi ya. Nah, ini kita buat dari samping, dari perspektif samping biar kelihatan nanti untuk naiknya. Lalu kita ketikkan untuk perintah extrude. Nah, EXT, lalu enter. Nanti klik di alasnya, lalu enter. Nah, ini untuk tinggal kita tarik aja, kita mau tingginya berapa, terserah. Ini misalkan kita bikin balok, jadi kita bikin balok lebih gampang kayak gini juga bisa. Aku misalkan ini pakai tingginya 5 ya. Dah, nanti jadinya kayak gini. Lalu perintah selanjutnya kita bakalan gambar menggunakan perintah love. Love ini gunanya untuk menggabungkan beberapa bentuk dari bidang. Misalkan kita pakai bidang persegi sama lingkaran tuh nanti jadiin satu bisa. Nah, itu perintahnya pakai perintah namanya love. Pertama kita misalkan pakai alasnya persegi ya. Kita ketikin rectangle. Lalu kita buat ukurannya 2 kali 2, enter. Nah, ini udah jadi yang bentuknya yang pertama. Yang kedua, kita bakalan bentuk atasnya nanti pakai lingkaran. Kita ganti perspektifnya dulu. Kayak gini. Nah,
kita gambar lingkarannya. Lingkarannya berarti circle. Ntar kita bikin diameternya berapa. Ini aku nggak mau gede-gede, bikinnya diameternya 1 aja. Enter. Lalu bikin lagi biar kayak bagus aja. Enter. Klik di sembarang tempat. Diameternya pakai 1 juga. Kayak gini. Udah. Nanti untuk selanjutnya kita menggunakan perintah love. Nanti kita ketikkan love, enter. Lalu kita klik pada gambarnya. Pilih semuanya, enter. Lalu pilih yang cross. Untuk membuat dengan perintah love, kita pertama akan menggunakan alas rectangle. Lalu kita buat, diklik di sembarang tempat. Kita lihat dari sisi kanan aja ya, biar lebih gampang menggunakan perintah ini. Ini diklik, lalu klik ukurannya. Aku mau pakainya 2 kali 2. Enter. Udah, nanti jadinya persegi. Lalu kita persegi kayak gini. Persegi kayak gini. Kita rubah lagi untuk perspektifnya. Kayak gini. Lalu kita klik, ketik lagi. Misalkan mau ganti yang circle. Kita klik di sembarang tempat. Mau diameternya berapa? Sini aku samain aja diameternya 2. Lalu lagi kita bikin lagi. Enter. Sembarang tempat. Yang 2. Udah. Nanti kalau misalkan dari atas, ntar bentuknya kayak gini. Nah, habis itu kita klik perintah love. Setelah kita pakai setelah kita membuat lingkaran ini, kita klik perintah love, klik lalu enter. Udah jadi ini, nanti jadinya kayak gini. Untuk yang perintah love, lalu kita akan menggunakan revolve. Revolve ini gunanya untuk membuat bidang 3 dimensi yang berbentuk melingkar. Contohnya, misalkan di sini bakalan bikin yang dari persegi ini tadi. Ini persegi. Nah, kita akan bikin untuk melingkar. Caranya, kita klik, lalu pilih objeknya, lalu enter. Kita tentuin untuk pusat sama luarnya. Nah, nanti kita tinggal tulis saja kita mau pakai putaran berapa derajat. Di sini aku bakalan bikin putaran 360 ya. Ntar jadinya kayak gini. Jadinya kayak gini. Jadinya lingkaran, jadi bentuknya kayak tabung. Kayak gini. Lalu selanjutnya menggunakan perintah sweep. Sweep ini gunanya untuk membuat jadi kita bikin bidang, lalu kita bikin untuk garisnya sebagai bidangnya itu sebagai profil, lalu garisnya itu sebagai pad. Nah, pertama-tama di sini aku bakalan gambar bentuknya kotak aja ya, atau lingkaran. Terserah kalian.
terserah kalian. Aku mau bikinnya circle, klik sembarang tempat, lalu buat lingkaran, terserah kalian diameternya berapa, enter. Nah, dari sini kita akan bikin garis sebagai lintasan dari lingkaran tersebut nanti jadinya. Kita pakainya polyline. Ini kita klik, terserah kita mau berapa. Aku di sini mau bikinnya 15. Nah, aku mau bikinnya 10. Nah, kalau kesininya mau bikinnya 11. Enter, turun. Ini mau bikin 5 aja. Sananya 12. Sananya 5. Dah, kalau udah jadi kayak gini, nanti klik perintah sweep, klik yang pertama, objeknya, enter, lalu klik lintasannya, enter. Dah, nanti akan jadinya seperti ini. Bentuknya jadinya kayak ada lintasannya kayak gitu. Kayak gini. Ini kalau misalkan untuk bikin pipa-pipa, pakai perintah ini bisa. Lalu selanjutnya bakalan bikin ya menggunakan perintah polysolid. Polysolid ini biasanya bisa untuk bikin dinding. Caranya kita klik aja, lalu kita mulai dari mana. Nanti kita udah bikin kayak gini, atau nanti dirubahnya, cara ngerubahnya sebelum kita diklik tadi, kita klik polysolidnya. Kita belum ngetik untuk titik awalnya ya. Ya, untuk tingginya kita ganti dulu. Klik H, lalu enter, lalu pakai 2 aja, enter. Lalu itu untuk tingginya. Lalu untuk tebalnya kita juga bisa atur. Caranya ketik W, enter. Ini aku pakainya 2 aja, enter. Nah, nanti kita bisa mulai. Saya mau mulainya dari sini. Ini untuk bikin dindingnya. Terserah panjangnya mau berapa. Ini udah jadi dinding. Kan pakai 2. Ntar cara belokinnya ntar tinggal diklik aja. Atau kayak gini. Nih, lalu belokin. Beloknya saya tinggal diklik aja. Jadinya kayak gini. Kayak ini udah jadi. Nah, ini udah jadi. Lalu selanjutnya perintah yang press and pull. Nah, press and pull ini kita pertama-tama pakai gambar kita tadi ya, pakai yang kubus tadi. Kita ambil dulu dari sisi kubusnya. Pakai yang ini aja. Nah, caranya ini tuh untuk melubangi atau menambah untuk formnya. Dari gambar kubus ini kita akan bikin tonjolan ya. Kita tulis circle, lalu kita gambar pada tengah sini. Nah, jadi setelah itu kita klik press and pull, lalu kita klik pada bidangnya, lingkaran tadi, kita tinggal tarik. Ini untuk menambah tonjolan, atau ini untuk membuat lubang. Kalau untuk membuat lubang kita tarik ke belakang, kalau misalkan membuat lubang kita tarik ke depan. Misalkan ini saya ketikkan 5, kayak gini. Atau kalau misalkan mau bikin yang lain, kita bikin dulu circle, kita bikin lubang kayak gini, lalu kita klik lagi yang ini, tarik ke belakang.
ya, jadinya kayak gini. Jadinya ada tabung di tengah itu sebagai lubang. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini. Nanti bisa kita lanjutkan untuk cara menggambar yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat belajar dan selamat bertemu di kesempatan lain kali. Terima kasih.